teman-teman. Halo, nama aku Clarissa Fitri Astuti, NIM 430101801777. Oke, kali ini aku akan membahas sedikit tentang tradisi yang ada di desa aku untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam. Oke teman-teman, Clarissa udah buat mind map tentang tradisi yang Ramadan dan Idul Fitri yang ada di desa Clarissa, dan nanti akan Clarissa analisis dengan sosiologi dan antropologi, teman-teman. Nah, sekarang kan kita tahu ya, sekarang ini lagi yang paling trending itu adalah COVID-19 atau virus corona. Seketika tradisi-tradisi Ramadan dan tradisi-tradisi hari raya Idul Fitri yang biasanya ada atau biasanya berjalan dengan lancar atau biasanya kita lakukan bersama gitu. Gara-gara ada virus corona, sekarang ada pembatasan, bahkan ada yang tidak dijalankan sama sekali karena untuk menjaga kesehatan kita semua gitu. Nah, Clarissa bakal menjelaskan apa aja tradisi yang ada dan apa sih hubungannya sama sosiologi dan antropologi. Oke, Clarissa akan menjelaskan tradisi apa aja sih yang ada di desa Clarissa selama bulan Ramadan dan selama Idul Fitri gitu. Nah, dari Ramadan sendiri ya, Clarissa, di desa Clarissa itu ada padusan, ada tarawih, bagi takjil, zakat gitu. Ada 4 poin tradisi yang sudah turun temurun atau biasa dilakukan ketika Ramadan. Kemudian ketika Idul Fitri itu ada 2 poin, yaitu sholat Id dan tradisi ujung. Nah, kenapa Clarissa ingin menjelaskan poin-poin tadi? Karena Clarissa akan menjelaskan dari analisis sosial dan antropologi. Karena teman-teman ketahui sekarang ini ada pandemi virus corona atau COVID-19. Jadi banyak banget perubahan atau perubahan atau kultur budayanya yang berubah ketika kita melakukan sebelum ada virus corona dan sesudah ada virus corona. Nanti bakal Clarissa jelasin satu-satu. Oke, Clarissa akan mulai dari tradisi Ramadan ya teman-teman. Nah, tradisi Ramadan sendiri dari analisis sosiologi dan antropologinya ya. Nah, sebelum Clarissa analisis, teman-teman harus tahu dulu nih, analisis sosiologi itu bisa meliputi norma, nilai, dan adat. Nah, kemudian analisis antropologi itu bisa berupa budaya, kultur, dan etnografi atau perubahan gitu teman-teman. Nah, kemudian Ramadan sendiri tadi kan Clarissa ada 4 poin, yaitu padusan, tarawih, bagi takjil, dan zakat. Nah, itu semua itu ternyata setelah dipelajari itu ada perubahan kultur budaya dan kultur norma atau adat istiadatnya gitu. Jadi bisa banget dianalisis pakai sosio dan antro. Tapi mungkin nanti lebih ke antro karena itu tuh ada perubahan etnografi, kultur budaya juga gitu. Yang pertama itu padusan. Nah, padusan biasanya sebelum ada virus corona itu masyarakat sekitar desa Clarissa itu pasti pada mandi di umbul atau di mata air karena tempat tinggal Clarissa sendiri itu terkenal dengan mata air yang melimpah dan umbul yang sangat banyak gitu. Jadi kadang ketika mendengar kata Klaten itu pasti yang ditanya itu tentang umbulnya karena di sini tuh banyak banget teman-teman gitu. Terus gara-gara ada virus corona, jadi kembali ke fitrahnya, yaitu mandi sendiri di rumah keramas untuk menyambut bulan suci Ramadan, seperti itu teman-teman. Jadi jika dianalisis dengan sosio-antropologi, mungkin ada perbedaan norma ya, karena biasanya normanya harusnya itu mandi saja di rumah, tapi karena mungkin anak muda dan lain sebagainya jadi mandi di umbul gitu. Jadi akhirnya sekarang kembali lagi ke fitrahnya. Kemudian tarawih sendiri di desa Clarissa ada perubahan jam yang harusnya biasanya setelah sholat isya langsung dilaksanakan sholat tarawih, karena sekarang untuk meminimalisir atau untuk menjaga kita semua, jadi diberlakukan jam malam. Hanya yang mau atau hanya yang ingin berjamaah saja yang monggo sholat di masjid gitu. Kalau mungkin kadang jam 10 itu udah sangat larut malam gitu, jadi kadang ada masyarakat yang memilih untuk sholat sendiri di rumah, berjamaah di rumah nggak apa-apa. Jadi
di masjid itu diberlakukan jam malam supaya meminimalisir gitu. Nah itu juga ada perubahan etnografinya teman-teman. Jadi yang biasanya diberlakukan setelah sholat isya sekarang dilakukannya di jam 10, di atas jam 9. Itu udah jam malam banget ya teman-teman. Dan biasanya ada kultum. Sekarang itu kultumnya dilaksanakannya habis isya. Jadi habis isya kultum, yang mau darus boleh darus, yang mau darus di rumah boleh di rumah gitu. Itu ada perbedaan etnografi dan mungkin bisa masuk ke adat istiadat ya. Harusnya biasanya habis isya jadi jam 10 gitu. Kemudian bagi takjil, nah ini juga ada perbedaan teman-teman. Jadi biasanya kita itu bagi takjil kalau sebelum ada virus corona itu kita limpahkan ke adik-adik TPA, karena di kampung Larissa masih ada adik-adik TPA kalau puasa. Itu kita bagi takjilnya di adik-adik TPA gitu. Tapi ketika ada virus corona dan TPA itu ditiadakan, kita remaja masjid itu mengalihkan bagi takjil itu kepada jamaah sholat maghrib gitu. Mungkin itu ada perbedaan kultur juga ya. Harusnya biasanya TPA itu selalu dan tidak pernah absen kalau bulan Ramadan. Tapi ketika ada edaran pemerintah untuk meniadakan dahulu TPA, jadi kita melimpahkan bagi takjil itu kepada masyarakat atau kepada jamaah sholat maghrib. Kemudian zakat sendiri juga dilaksanakan seperti biasa, cuma bedanya kita lebih menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan, membawa hand sanitizer, dan memakai masker para panitianya. Seperti itu teman-teman. Jadi jika dianalisis mungkin itu perubahan etnografi juga, perubahan lingkungan. Jadi yang biasanya kita nggak biasa aja itu dengan sekarang memakai. Kemudian kita akan memasuki tradisi Idul Fitri, yaitu sholat Id dan tradisi ujung, dimana di tradisi Idul Fitri nanti akan banyak banget perubahan norma, nilai, adat, budaya, kultur, dan etnografi. Nanti bakal aku jelasin satu. Pertama sholat Id dulu. Sholat Id itu biasanya kita ketika kan di desa Larissa itu kalau pelaksanaan sholat Idul Fitri itu di lapangan. Nah, di lapangan itu biasanya kalau masuk ke lapangan itu udah ada kayak pokoknya nanti kalau masuk itu kita biasanya melakukan tradisi salim gitulah intinya. Nah, karena kemarin itu COVID, masih dalam suasana ada virus corona itu, perbedaannya yaitu sebelum masuk ke lapangan itu kita disediain hand sanitizer. Jadi kita benar-benar harus dalam keadaan bersih. Mungkin tadi pas berjalan ke arah lapangan nggak tahu ada angin atau ada udara apa gitu ya, nggak tahu. Jadi akhirnya kan ada hand sanitizer dibersihkan. Habis itu nggak saling, cuma menangkupkan tangan gini aja. Biasanya bisa saling, bisa berjabat tangan. Sekarang kemarin nggak bisa gitu. Nah, itu juga mungkin ada perubahan norma dan adat ya. Harusnya kan kita adatnya bisa saling nih sama orang yang lebih tua, sama adik-adik yang lebih kecil gitu. Karena kemarin juga ada kejadian itu atau ada tragedi virus corona, jadi kita nggak bisa melakukan itu gitu. Kemudian budaya, kultur di sana. Budayanya kita biasanya anak kecil menghormati orang tua menghargai anak kecil gitu kan. Tapi kemarin itu kan gara-gara ada virus corona, jadi tidak bisa diberlakukan budaya itu. Kemudian pas sholat itu juga semua itu memakai masker, karena protokol kesehatan dari pemerintah kan seperti itu. Boleh dilaksanakan sholat Id apabila zonanya tidak merah dan harus mengikuti protokol dengan memakai masker, seperti itu. Kemudian tradisi ujung. Nah, tradisi ujung ini benar-benar ada perbedaan norma, adat, budaya, kultur juga nih teman-teman. Soalnya tradisi ujung itu udah pasti ada dan itu tuh turun-temurun dari dulu. Biasanya di desa Larissa itu hari +2 lebaran itu
muter di kampung untuk apa ya, ujung minta maaf ke orang yang lebih tua atau yang lebih sepuh gitu kan. Terus karena kemarin ada ada peraturan nggak boleh open house atau buka rumah, jadinya tradisi budaya kita yang udah turun-temurun itu nggak kita laksanakan gitu. Jadi kita bener-bener sama sanak saudara pun hanya lewat online, hanya lewat video call, hanya lewat ketikan WA, voice note dan lain sebagainya. Padahal biasanya bisa berkumpul bersama. Terkadang itu tradisi ujung itu menjadi salah satu ajang untuk kita bersilaturahmi kepada saudara kita yang jauh, karena biasanya 1 tahun itu pasti pulang gitu. Karena kemarin itu yang dari luar daerah itu nggak boleh ada atau nggak boleh masuk, jadinya ya nggak ada tradisi itu gitu. Jadi itu merubah tradisi atau merubah norma adat budaya dan kultur kalau menurut Clarissa. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari Clarissa yang bisa Clarissa jelasin dari tradisi Ramadan dan Idul Fitri yang ada di desa Clarissa, dan Clarissa sambungkan dengan analisis sosial dan antropologi. Apabila ada kekurangan Clarissa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.